Kali ini gue bakal bawain film Korea bertema horor cuy. Yang dimana film ini mengisahkan tentang sekelompok tim yang harus mengganti foto GPS di danau yang dipercayai oleh masyarakat dengan keangkerannya. Seperti apa kehororan filmnya? Langsung saja ajak kakek nenek kalian untuk menonton alur film ini cuy. Film berlatar di sebuah danau yang sepi pengunjung, hanya ada sepasang kekasih yang sedang menikmati danau tersebut dari tepinya. Saat sedang asik berduaan sambil mendengarkan lagu Wali, tiba-tiba musik itu berhenti sendiri. Sang wanita pun ingin memeriksanya. Tapi tiba-tiba sang wanita itu berjalan ke tengah danau tersebut dan sang pacar pun berusaha untuk menahannya. Lalu, 다현아, 다현아! 거기서 뭐? scene berganti pada suatu wanita yang ia adalah Hanzui. Ia bekerja di suatu kantor yang bergerak di bidang pembuatan peta atau map. Ia pun ditelepon oleh atasannya untuk membahas suatu map yang sedang viral di kotanya karena ada penampakan yang terekam oleh kamera maps itu sendiri. Sang atasan pun mengumpulkan kepala produser untuk datang ke lokasi tersebut untuk merekam ulang karena pihak kecamatan akan menuntut jika malam ini foto tersebut tidak diganti dengan yang baru. Lalu sang atasan pun memberitahu bahwa produser terakhir yang ke sana adalah Wu. Semenjak ia ditugaskan ke sana, ia cuti dan tidak ada kabar. Satu kantor pun merasakan keanehan kepada Wu karena ia tidak pernah melakukan itu selama ia bekerja di kantor tersebut. Sang atasan pun meminta salah satu produser untuk datang ke danau tersebut dengan tim yang sudah disiapkan. Hansui pun mengajukan dirinya untuk datang ke danau tersebut. Hansui pun memberikan kabar kepada Wu karena ia akan ke danau Salakmoji untuk meneruskan pekerjaannya. Ia pun disusuli oleh Kite. Ia pun terheran-heran oleh Hanzui yang ingin pergi ke danau tersebut karena sebenarnya Kite tidak ingin Hanzui ke sana karena khawatir kepada dirinya. Dan Kite sendiri tahu bahwa Hanzui benci dekat-dekat dengan air. Hanzui pun menjelaskan bahwa ia ingin ke sana karena ingin mencari tahu penyebabnya. Lalu pergi meninggalkan kita begitu saja. Hanzui sendiri dijemput oleh tim yang sudah siap yang berjumlah 4 orang. Ia ada Sarmi, Son, dan adik kakak yang kita panggil saja John dan juga Jun. Hanzui pun mengapresiasikan mereka karena sudah ingin melemburkan dirinya di waktu akhir pekan. John membalas karena uang mereka merelakan akhir pekannya. Tak lama mereka pun OTW ke Salakmoji. Di tengah perjalanan, Sarmi menanyakan kepada Jun apakah ia sudah mengetahui berita viral tentang danau yang ingin mereka kunjungi. Disambung oleh Son yang memberitahu kepadanya bahwa baru-baru ini ada sepasang kekasih yang menghilang di danau tersebut. Sarmi pun menyimpulkan bahwa hantu di air lebih berbahaya dari hantu lainnya. Tapi Jun dengan tidak kepercayaannya kepada hantu, ia membantah bahwa ia lebih jago daripada setan itu ketika di dalam air karena John sendiri lulusan satuan penyelamat bawah laut. Sarmi pun membantah John bahwa di danau tersebut terkenal sebagai titik pertemuan dengan orang mati dan Salmok sendiri artinya persimpangan antara hidup dan mati. Son pun menambahkan informasi yang ia dapat bahwasanya dulu Salakmuji itu adalah kawasan pemakaman dan tidak dipindahkan, dibiarkan begitu saja tenggelam. Maka dari itu, danau tersebut terkenal dengan hantu yang bergentayangan. Jun dengan kepercayaan dirinya bahwa ia tidak percaya pada tahyul yang tak nyata. Tak lama mereka pun sampai di danau tersebut. Ketika Son memundurkan mobilnya, ia menabrak sesuatu batu yang terbuat rapi oleh seseorang. Tak lama, datang seseorang nenek tua yang menjaga batu itu agar tidak hancur. Hanzui pun meminta maaf kepada sang nenek karena kecerobohan rekannya. Tapi yang anehnya, sang nenek terkejut karena Hanzui datang ke danau tersebut. Padahal dulu, Hanzui hampir terbawa oleh air itu. Hanzui pun kebingungan dengan perkataan sang nenek karena Hanzui sendiri tak merasa pernah datang seperti apa yang diucapkan sang nenek. Dan sang nenek menebak pada Hanzui, ia sekarang ingin mencari seseorang, makanya ia datang ke danau itu kembali. Lalu sang nenek pun menyuruh Hanzui dan rekannya untuk merapikan batu-batu itu dan meminta permohonan sebelum merapikan batu itu seperti semula. 소원 먼저 빌어. 아멘. 됐어. Hanzui sendiri merasakan keanehan dalam batu tersebut karena ketika ia ingin meletakkannya, tiba-tiba ada yang memegang tangannya di balik batu tersebut. 안 돼.
Hanzui pun mengabaikan apa yang ia alami dan ia menyuruh rekannya untuk menurunkan alat-alat agar bisa mempercepat pekerjaannya. Ketika sedang sibuk menurunkan barang, Hanzui mencoba membuka box yang ternyata berisi cacing. Tak lama John datang dan ia menjelaskan bahwa ia membawa itu untuk umpan mancing. Selesai dengan John, Hanzui pun menghampiri Sarmi dan Son. Ia berdua sedang asik memompa perahu karet. Sarmi dan Son pun menjelaskan kepada Hanzui bahwa ia mempunyai kanal konten horor dan menganggap itu adalah pekerjaan sampingannya. Dan Sarmi sendiri bertanggung jawab atas kedua pekerjaannya. Hanzui pun tak habis pikir kepadanya dan meninggalkannya begitu saja. Hanzui yang kesal pun menekan klakson mobil dan menyuruh rekan-rekannya untuk segera memegang pekerjaan masing-masing. Hanzui dan John pun memeriksa jalan untuk direkam. Mereka pun sempat kebingungan karena di sana tidak ada jaringan. Tak lama Wo datang menghampiri mereka dan menunjukkan di mana sinyal akan dapat. Hanzui pun antara bingung dan senang karena Wo datang untuk membantunya. 나도 저번에 이것 때문에 몇 시간 날렸거든. 잡혀라고. 그래도 그렇지. 주세. 그래서 도와주러 왔잖아. Hanzui pun menanyakan kepada Wo mengapa ia bolos kerja tanpa kabar, padahal satu kantor tahu bahwa Wo sangat gila ketika kerja. Dan Hanzui menanyakan apakah terjadi sesuatu kepada dirinya. Wo akan menjelaskan kepada Hanzui ketika mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya. Son dan Sarmi pun meminta izin kepada Hanzui untuk memotret bagian lain agar mempercepat proses pekerjaan. Di sana Sarmi heran mengapa Wo datang tiba-tiba padahal ia sudah lama tidak masuk kantor tanpa kabar. Dan Sarmi merasa ada yang aneh kepada Wu. Lalu Son pun menjelaskan mengapa ia menghilang begitu saja karena istrinya meninggal tahun lalu karena kecelakaan mobil dan sejak saat itu Wu mengalami masa-masa sulitnya. Di sana juga Sarmi menemukan batu nisan yang pasti itu adalah kuburan yang sudah tenggelam oleh air. Son yang ingin mengejutkan Sarmi, ia meninggalkan kameranya dan di kamera itu terdeteksi bahwa ada makhluk yang bergerak di dalam air. Kembali kepada John dan Jun, ia sedang menyiapkan kamera untuk merekam jalan agar bisa dimasukkan ke dalam GPS dan dipantau oleh Hanzui agar rekamannya merata seluruhnya. 될 거. Tak lama John berjalan, Hanzui melihat ada sesuatu. Lalu Hanzui memastikan kepada John bahwa tidak ada yang mengikutinya. 죄송합니다. Dikira itu perasaan Hanzui saja. Tak lama kemudian sosok itu terekam kembali oleh kamera. Hanzui pun merasa sudah tidak kondusif dan meminta John untuk segera keluar dari tempat itu. Tapi John menganggap bahwa Hanzui hanya mempermainkannya saja. Karena John sendiri ingin segera menuntaskan rekamannya. Tak lama dari itu John pun melihat ada bayangan di balik plang peringatan rawan tenggelam. Ia yang penasaran pun menghampiri bayangan itu. Sampailah ia di tepi air dan John melihat sesuatu di dalam air. Tapi ketika ia meranjak pergi dari air itu, bayangan John masih berada di tempat yang sama. Hanzui yang memantau melalui kamera, ia melihat ke sekeliling dan terdapat pria yang ingin mendorong John. Ia dengan sigap berteriak untuk menghindar. Tapi John sendiri yang menoleh melihat tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Ketika John hendak meninggalkan tempat tersebut, lalu sebelumnya maaf nih yang kaget jadi jantungan kejedot atau melukai. Saya tidak bertanggung jawab karena saya bukan bagian dari asuransi BPJS atau semacamnya. Namanya juga film horor cuy, kalau nggak kaget gak seru ya kan? Oke, mari kita lanjut cuy. Hanzui dan Jun pun segera menghampiri John ke tempat terakhirnya. Ketika sedang mencarinya, Hanzui melihat ada rambut yang mengambang di air ketika ia menghampirinya. 방금 이거 못 봤어. Tak lama, John pun datang menghampiri Hanzui. Di balik itu, Jun menemukan rambut yang dimaksud oleh John dan melarang Jun untuk menyentuhnya karena ia melihat itu adalah kepala wanita. Karena penasaran, Jun pun membuka rambut itu dan ternyata di dalamnya hanyalah sebuah mangkuk. Ketika sedang pipis di danau, John merasa bahwa ia benar-benar melihat itu adalah kepala wanita dan Jun yang mendengarkan sang abang mengejeknya
bahwa itu adalah halusinasi sang abang karena ia terlalu banyak mengkonsumsi komik satu dus. John yang kesal kepadanya pun mendorong Jun sehingga ia harus terkena air yang ia pipisi sendiri. Hanzui pun memutar rekaman yang John bawa tadi dan ia menegaskan rambut yang berada di atas pohon itu. Lalu Sarmi menambahkan bahwa itu adalah wadah ritual Neok Gion Jigi dan itu adalah ritual untuk menarik roh dari air. Jun dan John pun ikut membahas itu. Dan Charmi menunjukkan kepada John apakah ia melihat yang sama pada foto itu. 야, 왜 웃는 거야, 너 지금? 장난 같아? 지금 Karena sudah terlalu sore, Hanzui meminta untuk pulang dulu dan melanjutkan esok hari kepada sang atasan. Tapi sang atasan meminta hari itu juga harus selesai karena warga lokal sangat sensitif pada masalah yang ada di danau tersebut dan menolak untuk dihapus karena yang warga mau itu harus diganti dengan yang baru tanpa ada foto kepala. Karena itu sama saja mencemari nama desa dengan hal mistis yang warga desa percayai adanya. Selesai dengan sang atasan, Hanzui harus memberitahu kepada rekannya untuk menginap di hotel karena mereka harus sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Karena kamera John rusak, pihak kantor sudah menyuruh seseorang untuk mengirim kamera ke lokasi mereka. Tapi John sendiri tidak ingin melanjutkannya karena sang atasan harusnya mengerti dengan kondisi mereka saat ini. Tak lama datang Wu yang mengajak semuanya untuk kembali ke tempat John terjatuh karena remote control yang hilang di sana. Dan mereka harus segera mungkin menemukannya. Jun pun mengajak sang abang untuk mencarinya agar pekerjaan bisa dilanjutkan esok hari dan disusul oleh rekan yang lainnya untuk membantu agar cepat bertemu. Hanzui sendiri ditelepon oleh Kite. Ia mengabarkan kepada Hanzui bahwa yang mengirimkan kamera untuk rekannya di sana adalah dirinya. Lalu Hanzui memberitahu tentang Wu yang membantunya di sana. Kite bingung mengapa Wu bisa tiba-tiba di sana. Dan ia menanyakan kelakuan Wu seperti apa. Hanzui yang tahu betul dengan tingkah dan cara kerja Wu pun menjelaskan bahwa ia tidak seperti biasanya dan tampak sedang menahan amarah. Kita sendiri masih bingung dengan apa yang telah terjadi di danau angker tersebut. 여기 걸려야 되는데 왜 없냐고. Ketika Hanzui sedang mencari remote, ia dihampiri oleh Wu yang menanyakan tentang remote yang hilang. Lalu Hanzui pun menanyakan kepada Wu tentang masalah besar apa yang terjadi kepada dirinya sampai sulit untuk dibahas. Wu sendiri merespon Hanzui dengan ia berkata, kan tadi udah dibilang nanti dijelaskan kalau pekerjaan sudah tuntas. Karena merasa tidak enak kepada Wu, Hanzui mengalihkan pembicaraannya dengan ia menanyakan sesuatu apa yang terjadi pada dirinya di danau ini. Wu sendiri tidak menjawab perkataan Hanzui, malah ia menanyakan kepada Hanzui apakah ia menyusun batu itu. Karena di sana dipercayai bahwa menyusun batu bisa mengabulkan permintaan. Wu pun memberitahu pada Hanzui bahwa ia telah dikabulkan permintaannya oleh batu itu. Hanzui pun bingung dengan Wu atas permintaan yang sudah dikabulkan, apa maksudnya itu. Dan Wu sendiri mengalihkan obrolannya kepada Hanzui dengan ia meminta pada John untuk ikut dengannya karena ia beralasan bahwa ada tempat yang mirip dengan lokasi itu. Hanzui yang mendengar itu sempat ingin melarangnya karena sudah terlalu sore. Tapi diabaikan oleh Wu dan juga John. Malam pun tiba, mereka masih mencari memori John yang hilang. Di sela-sela mencari, Sarmi mengeksplor tempat itu dengan kamera yang bisa mendeteksi adanya hantu. Lalu Jun juga Son, mereka bermain lempar batu di air danau itu. Hanzui sendiri yang mencari memori menemukan memori bekas dari tim 3 yaitu tim Wu. Hanzui pun meminta alat membaca memori kepada Sarmi. Dan di dalam itu terdapat foto batu yang tersusun rapi. Dan anehnya, di dalam foto itu ada tangan yang tertangkap kamera. Lalu Hanzui sendiri merasa ada yang tidak beres. Tak lama Hanzui ditelepon oleh Kite dan ia memberitahu kepada Hanzui bahwa Wu sudah meninggal tadi malam di rumah sakit. Kite sempat tak percaya, tapi ia sudah memastikannya berkali-kali bahwa Wu benar-benar sudah tidak bernyawa di rumah sakit. Hanzui yang mendengarkan itu merasa tak menyangka karena baru sore tadi ia bersama Wu. Dan yang Hanzui pikirkan kemana John dibawa oleh dirinya. Kembali kepada John dan Son, mereka bermain lempar batu ke air dan ketika John melemparnya, pantulan itu tak berhenti-henti. Dan yang terjadi... Ya, batu itu berbalik ke arah mereka dan Charmi sempat terjatuh karena benda itu. Lalu Jun mencari apa benda itu.
ia pun menemukan bahwa itu adalah seekor burung yang menabrak pohon. Tak lama terdengar suara alat Sarmi yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Jun yang tak percaya dengan alat itu pun ingin berbicara kepada hantu itu sendiri. Dan alat itu bersuara, apakah kalian datang? Dan berapa orang yang datang? Karena penasaran, Jun pun menanyakan kepada hantu itu, apakah kalian hantu yang tenggelam di danau itu? Lalu hantu itu menjawab, tentu saja. Dan suara itu menekankan mereka untuk mendengar bahwa aku mati gara-gara kamu. Dan itu ada di bisikan kuping Hanzui. 뭐야? 이건 또 갑자기 야, 세상 참 좋아졌네. 이제 귀신이. 다들 들었어? 응, 잘 나와요? 네, 하시면 돼요. 야, 그러면은 너가 아까 우리한테. 다들 왜 그래? 왜 이렇게 놀래? Lalu Hanzui pun menanyakan kepada mereka kemana John pergi dan segera cari ia dan mencarinya dengan menyebar. Tinggalkan mereka sejenak, kita kembali kepada John. John sendiri masih berjalan bersama Wu dan ketika ia disuruh berjalan terus, tiba-tiba John berada di tengah-tengah air dan Wu menghilang begitu saja. Karena bingung, John melihat seseorang. Lalu ketika ia ingin menghampirinya dan yang terjadi. Tak hanya itu saja, Son dan Sarmi yang sedang mencari John bertemu dengan Wu yang sedang menyusun batu. Ketika mereka ingin menghampirinya, tiba-tiba Wu mengejarnya dengan cepat. Mereka pun berlari. Di balik itu, Hanzui yang ikut mencari dikejutkan oleh Jun yang berada di sana. Ketika menyandar pepohonan, Jun menemukan sang abang yang berada di atas pohon dan dipastikan sudah tak bernyawa. Sarmi dan Son pun berlari menghampiri Jun dan Hanzui. Sarmi yang syok melihat John sudah tak bernyawa. Tinggalkan mereka sejenak kembali kepada Kite yang sudah dekat dengan danau. Ia kebingungan dengan jalan yang tak ada di GPS. Lalu menemukan satu rumah. Kite memberanikan dirinya untuk menanyakan alamat. Ketika ingin mengucapkan salam untuk sopan santun, tiba-tiba ada seseorang yang terjatuh dan itu adalah nenek tua yang sama dengan Hanzui dan rekannya temui ketika di danau. Lalu sang nenek menjelaskan ia terpental oleh sang anak. Singkatnya, sang nenek menceritakan kepada Kite bahwa sang anak pernah tenggelam di Salak Moji dan berpikir bahwa ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi sang anak menjadi berubah 180 derajat mungkin karena sukmanya sudah diambil oleh penunggu Salak Moji. Lalu sang nenek masih mensyukuri karena raganya masih berada bersamanya. Dan sang nenek menanyakan kepada Kite untuk apa ia kesini. Kite menjelaskan bahwa ia ingin menanyakan jalan, belum sempat menanyakan kemananya. Sang nenek sudah menanyakan kepada Kite. Apa ada seseorang yang dikenal sedang berada di Salak Moji? Scene pun berganti kepada Hanzui dan rekannya. Jun sangat terpukul karena kehilangan abangnya. Dan ia bertanya kepada Son di mana Wu berada. Karena Jun tak terima ketika abangnya tak bernyawa, ia asik menyusun batu. Lalu Hanzui pun menahannya karena akan percuma. Hanzui pun memberitahu bahwa Wu sudah meninggal dunia di rumah sakit. Ia mendapatkan informasi itu dari Kite. Jun yang tidak percaya karena ia jelas melihat Wu bersamanya. Dan menanyakan kepada semuanya apakah kalian percaya bahwa Wu yang kita lihat adalah hantu? Lalu Jun menegaskan kalau saja ia benar hantu, mengapa membunuh abangnya? Dan Sarmi pun menjelaskan karena John masuk ke dalam air, karena hantu itu terkait dengan air danau. Dan di antara semuanya, hanya John lah satu-satunya yang masuk ke dalam air itu saat ia melihat kepala tadi sore. Jun yang marah pun terhenti dengan suara batu yang beradu. Dan itu adalah Wu. Jun yang emosi pun mengejar dirinya. Hanzui pun menyuruh semuanya untuk menahan dirinya. Lalu 가면 안 돼요. ya, Wu adalah jebakan untuk Jun masuk ke dalam air dan sudah dipastikan Jun menyusul abangnya. Lalu Hanzui meminta kepada Sarmi dan Son untuk melarikan diri dari danau itu. Tapi ketika mereka mencoba keluar dari danau itu,
mereka tetap kembali ke tempat yang pertama mereka kunjungi. Karena frustasi, Son mencoba kembali mengambil jalan yang berbeda, tapi tiba-tiba Kite datang untuk menghampiri mereka. Untung ada Kite yang memberhentikan Son, karena di depan mereka bukan jalan, melainkan danau. Lalu mereka pun menyimpulkan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari danau itu. Lalu Kite memberitahu kepada mereka tentang nenek tua. Nenek itu memberitahu kepada Kite bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari danau itu hidup-hidup dan Kite sendiri diberikan batu agar bisa menyelamatkan mereka. Ketika mereka memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat itu, Son dengan intuisinya meminta mereka untuk berjalan dan meminta pertolongan dengan membuat api unggun. Karena Son sendiri menolak untuk menyusun batu. Tiba-tiba Hanzui menanyakan kepada semuanya mereka meminta apa pada permohonan batu itu. Son dan Charmi masih menyembunyikan permintaan mereka. Lalu Hanzui jujur kepada semuanya bahwa permintaannya dikabulkan oleh batu itu. Kite pun menanyakan apa permintaannya. Hanzui meminta kepada batu itu untuk bertemu dengan Wu. Dan Hanzui ingin tahu apa yang terjadi di danau itu. Dan yang Hanzui ingat ketika berbicara kepada Wu, ia juga dikabulkan permintaannya. Dan apakah yang diminta oleh Wu? Kite pun menyimpulkan bahwa Wu meminta bertemu dengan istrinya. Lalu Hanzui menyimpulkan di batu itu hanya mengabulkan panggilan orang yang sudah tidak ada dan sudah dipastikan. Sekalipun mereka menyusun batu itu dan meminta untuk keluar dari tempat itu, tidak akan dikabulkan. Dan nenek itu berkata bahwa mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Dan sudah dipastikan mereka hanya diperalat oleh nenek itu untuk menyusun batu agar sang nenek bisa melihat anaknya. Lalu Hanzui memastikan bahwa tumpukan batu itulah masalahnya. Karena Hanzui sudah curiga ketika ia melihat Wu menyusun batu-batu itu. Dan ketika dilihat dengan seksama, batu itu awalnya tidak tersusun dengan sama seperti di foto. Lalu sudah dipastikan Wu sempat keluar dari Salak Moji dan kembali lagi ke Salak Moji untuk menghancurkan batu-batu itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah di mana batu itu sekarang? Karena yang mereka lihat itu sudah tidak ada. Son yang mendengarkan itu tidak setuju dengan menghancurkan batu itu karena ia takut itu adalah jebakan untuk mereka. Seperti Jun yang dijebak oleh Wu karena emosinya. Lalu Kite ingin mengambil air minum di dalam mobilnya dan ditemani oleh Hanzui. Di dalam mobil sendiri, Charmi jujur kepada Son kalau saja ia meminta permohonan untuk melihat hantu sekali saja. Dan Charmi merasa ia bodoh karena permintaan itu rekannya menjadi meninggal dunia. Son pun menenangkan Charmi dan meyakinkan dirinya untuk bisa keluar dari tempat itu dan mengajak Charmi untuk meninggalkan Kite dan Hanzui. Karena Son merasa bahwa Hanzui bukanlah manusia melainkan hantu yang menyamar seperti Wu. Karena orang pertama yang menyeret ke danau itu adalah Hanzui. Dan yang menyuruh mereka berpencar untuk mencari Jun juga Hanzui. Maka dari itu, Son yakin bahwa Hanzui lah hantu yang menyamar seperti Wu. Charmi yang mendengarkan itu merasa bingung karena yang pasti benar-benar manusia adalah Kite dan bagaimana jika ia ditinggalkan. Son membantahnya dengan ia yakin bahwa Kite pasti akan merasakannya. Dan Son juga Charmi meninggalkan mereka dari danau itu. Lalu 나가면 singkat cerita, mereka pun berhasil keluar dari tempat itu walaupun banyak teror dan mereka bertemu dengan polisi setempat yang sedang berpatroli. Son pun meminta tolong kepada polisi tersebut untuk mencari bantuan karena rekannya masih berada di danau itu. Tapi sayangnya mobil polisi itu mogok dan harus dijemper. Son pun tak keberatan untuk membantunya. Lalu, di dalam mobil Charmi ditanyakan oleh polisi itu untuk laporannya. Charmi ditanyakan kapan kalian datang dan berapa orang yang datang. Seketika Charmi teringat dengan pertanyaan yang terasa tak asing di telinganya. Dan itu adalah pertanyaan yang sama pada alat komunikasi dengan hantu. Di sisi lain, Son mengalami yang sama karena Son ketika menghidupkan mobilnya, ia tiba-tiba berada di tengah-tengah air.
Scene pun berganti kepada Hanzui dan Kite yang sedang mencari titik letak batu-batu yang tersusun. Ketika sedang menelaah tempat itu, tiba-tiba Hate masuk dari Sarmi yang meminta tolong kepadanya. Mereka pun bergegas ke arah Sarmi. Lalu Hanzui dan Kite pun melarikan diri dari tempat itu sampai di mana Kite mengajak Hanzui untuk menaiki perahu karet. Ketika sampai di tengah-tengah, Hanzui menanyakan kepada Kite bagaimana ia bisa menemukan perahu karet. Seketika wujud Kite berubah menjadi Wu dan di sana Wu memberitahu kepada Hanzui di mana ia tenggelam di tengah air kurang lebih 10 menit lamanya. Lalu ia menceritakan di waktu itu Wu ditelepon pagi-pagi oleh sang atasan untuk dipindahkan tugasnya ke Salak Moji. Harusnya yang ditugaskan itu adalah Hanzui, dan Hanzui sendirilah yang menukar jadwal itu. Hanzui hanya bisa meminta maaf dan menangis. Tak lama kita memanggil namanya dari tepi danau. Hanzui yang sadar bahwa ia dibawa ke tengah mencoba untuk melarikan diri dan ingin mengambil dayungnya. Lalu karena ada teriakan, Kite berusaha membantu Hanzui dan mencarinya ke dasar danau. Sampai akhirnya ia menemukan Hanzui dan membantunya untuk keluar. Ketika Kite hendak ke dasar, kakinya tertahan oleh Jurik. Hanzui yang sudah di atas pun melari ke arah batu itu untuk menghancurkannya. Lalu entah bagaimana Kite bisa selamat, yang pasti Kite berusaha untuk mencari Hanzui dan ia menemukannya sedang berada di dekat batu itu. Scene pun berganti kepada Kite yang dipanggil oleh atasannya dan ia diberitahu bahwa Wu ditemukan tewas di Salak Moji dan ia dibawa ke rumah sakit. Kite yang mendengarkan itu terkejut dan meyakini bahwa Wu tak pernah keluar dari Salak Moji. Kite pun bergegas mencari Hanzui. Ketika berjalan, ia menemukan Hanzui yang sedang menyeduh kopi. Kite yang sudah melihatnya pun merasa lega karena ia benar-benar ada di depan matanya. Hanzui pun pamit sebentar kepada Kite karena ingin menyeduhkan kopi untuknya. Tak lama ada air yang mengalir ke arah sepatunya. Kite pun mengikuti air itu dan yang terjadi, ya, Kite pun masih di danau itu dan film pun diakhiri dengan Hanzui yang berada di dalam air.